Ya, prediksi dan formasi untuk timnas Indonesia tepatnya pada kualifikasi babak keempat ini akan seperti apa yang diterapkan oleh skuad Garuda, Bung Akmal? Ya, yang pasti Patrick Kluivert pasti sudah mempelajari rekaman pertandingan di partai pertama kita kalah 0-4 ya. Waktu kita kalah 0-4 kan kemasukan kita sejatinya karena kesalahan kita sendiri, dan itu yang harus dieliminasi oleh Patrick Kluivert di pertandingan nanti melawan Jepang. Yang kedua tentunya adalah bahwa Jepang akan turunkan tim lapis keduanya yang pastinya orang bisa beranggapan pasti lebih lemah, belum tentu. Barangkali ya saja tim lapis kedua mereka tampil lebih baik karena mereka juga punya motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka layak untuk dipanggil ke timnas nanti untuk main di Piala Dunia di 2026. Yang ketiga, kita diuntungkan dengan kembalinya Martin Paes dan Marcelino yang kemarin tempat Marcelino digantikan perannya oleh Ricky Kambuaya. Kemudian Martin Paes digantikan oleh Emil Audero. Walaupun Emil Audero kemarin tampil sangat luar biasa. Salah satu penyelamatannya adalah ketika dia 2 kali mampu melakukan double save yang membuat kita tidak kebobolan. Artinya ada persaingan di kiper yang ini justru akan menjadi bagus ya buat Indonesia, karena pastinya dua-duanya akan menampilkan permainan terbaik. Marcelino kembali, Marcelino pasti punya motivasi tinggi dan lebih bugar. Nah, yang menjadi catatan menurut saya adalah bagaimana kita bisa menghentikan agresivitas dari lini tengah Jepang yang sangat luar biasa, karena di sana masih ada Takeuchi Ubo, kemudian ada pemain-pemain yang juga cukup matang dan cukup berpengalaman main di Eropa. Artinya sebenarnya ini walaupun lapis kedua pemain Jepang mayoritas juga main di Eropa. Artinya kita akan bertemu Eropa dengan Eropa, banyak pemain kita yang main di Eropa. Yang sedikit menguntungkan mungkin cuaca, karena kita kan banyak pemain diaspora kita yang main di Eropa yang cuacanya lebih dingin, dan kita berharap di Jepang cuacanya tidak seperti kemarin di GBK kan sangat panas dengan iklim kita tropis yang kemudian membuat Tom Hee mulai kelelahan, kemudian Pelupesi kelelahan, oleh Romani kelelahan. Semoga pas nanti di Jepang cuacanya lebih sejuk sehingga semua penampilan terbaik dari pemain diaspora kita bisa muncul. Dan yang paling penting adalah bahwa kita pernah mengalahkan Jepang 7-0 di Merdeka Game 12 Mei 1958. Ketika itu 3 gol dari 3 gol dicetak oleh Sucipto Kuntoro, 2 gol oleh Yakob Siasale, 1 gol dari Abdul Qadir dan Surya Lesmana. Kita juga pernah menang 3-4, bahkan dari rekor pertemuan kita pernah 5 kali menang melawan Jepang. Walaupun orang akan beranggapan itu kan dulu, bukan masalah dulu atau sekarang. Masalahnya adalah kita pernah mengalahkan Jepang. Jadi bukan tidak mungkin dalam kesempatan ini kita ketika kita bisa melakukan. Jadi seperti temanya TV One, Manyalah Garudaku gitu kan. Kita libas kalian Jepang di pertandingan ini, dan momentum itu ada karena para pemain pasti datang dengan motivasi sangat besar untuk bisa bikin kejutan. Karena kalau kita bisa menang lawan Jepang, akan menaikkan ranking FIFA kita juga. Baik, Bung Akmal. Kalau begitu saya mau ke Bung Peri. Bung Peri, kalau formasi yang nanti akan diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert, ini formasi 3-4-3, dan prediksi Anda kira-kira skornya akan berapa nih? Mungkin kita bicara dulu masalah yang kita kalah dengan Jepang 4-0, waktu itu kan beda pelatih ya. Selama di tangan Sintayong, kita mengalahkan terakhir kemarin kalah 0-4. Mungkin ini udah dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Ya mudah-mudahan saya berharap mereka dalam keadaan dalam tandang ke Jepang, menurut saya ya mereka jangan ada beban dulu gitu loh. Soal prediksi saya rasa untuk di 3-4-3 saya rasa itu mungkin akan dipakai sama dia daripada kalau dengan formasi kemarin 3-4-2-1 ini beresiko karena sistem itu pasti sistem menyerang. Ini berbahaya kalau kita lawan Jepang sistemnya begitu, itu bahaya. Karena kekuatan Jepang itu ada di lini tengah. Ya begitu Bang Akmalnya. 3-4-3 mungkin 3 di belakang ini duet trio macan ya. Ada Justin, ada IJS, saya rasa mungkin di situ ada Rizky Ridho. Dan mungkin kemarin Yakub menggantikan Kevin Dix ya. Sementara mungkin kita dengan kekuatan lengkap untuk melawan Jepang nih. Marcelino udah bisa bermain kembali, yang kena kartu akumulasi. Terus yang kedua, ini permasalahannya yang menggantikan di winger kiri ini siapa? Antara Ricky Kambuaya atau Egy. Karena kalau saya lihat tipe Egy dengan Marcelino ini hampir mirip sama. Tebak skor berapa kira-kira melawan Jepang nanti? Ya kalau saya bicara tebak skor, mungkin kalau dikatakan menang bisa 1, ya saya bicara realistis saja lah. 1-0. 1-0. Kalau Bung Akmal 1-1. Kok 1-1 sih? Oh, kalau Bung Akmal berapa nih?
Saya punya bahasa gini, masna wa sulasa wa ruba wa Waduh, inhitum panjang ala nih, ta'dilu panjang. fawahidah. 2, 3 atau 4, tapi kalau nggak mampu cukup 1-0. Tapi 1-0. yang realistisnya, objektifnya bagaimanapun Oke. kita tahu Jepang itu adalah tim Baik. kuat. Jadi seri saja, menurut saya itu udah prestasi sangat luar biasa buat tim nasional Indonesia. Oke, karena bermainnya juga tidak tanpa beban Ya, ya, akan betul, bermain betul. santai. Baik, terima kasih Bung Akmal, terima kasih Bung Peri. Nanti kita nantikan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Mudah-mudahan timnas Indonesia ini bisa, prediksi saya ini 2-0 ya. 2-0 Indonesia, 2-0 Jepang. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan dilanjutkan oleh Tiara Harahap. Tiara. Ya, Vena dan juga pemirsa menarik sekali ya. Kalau Vena tadi nebak 2-0, pemirsa saya boleh ya ikut-ikutan nebak ya. Saya 1-0 deh, ikut-ikutan deh kalau gitu ya. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup apa kabar Indonesia malam hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Bendungan Jiwa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.